Tapi sebetulnya sih udah Ya. pernah. Lesti sebetulnya sekitar 4 bulan lalu udah pernah hamil lagi. Bener Les. Iya, alhamdulillah. 3 bulan kali kan? 3 bulan 3 bulan lalu, Iya. sekitar 3 bulan Tapi lalu. tidak Qadarullah belum Qadarullah dikasih. belum dikasih. Pemirsa Silet RCTI, ragam berita yang menjadi sorotan dan bahkan berujung viral kembali mewarnai media sosial. Berita-berita tersebut menyasar kehidupan para selebritis maupun berita-berita lainnya. Mulai dari jual gadget murah, Baim Wong diadukan ke Bea Cukai dan dicatut oknum untuk penipuan. Hingga meriahnya perayaan Natal salah satu mal di Jakarta dengan pohon Natal tertinggi di Indonesia. Dan inilah kumpulan berita di jagat media sosial yang jadi sorotan versi Silet. Jual gadget murah, Baim Wong langsung banjir komentar negatif. Baim Wong kembali menjadi sorotan netizen lantaran menjual iPad murah seharga Rp1 juta yang jauh dari harga pasaran. Bahkan Baim secara khusus menawarkan iPad murah itu kepada ibu-ibu rumah tangga yang butuh media hiburan untuk anak mereka. Sayangnya pro kontra justru ikut mewarnai produk jualan Baim itu. Sebagian netizen mensinyalir suami Paula Verhoeven itu mendapatkan stok iPad murah lewat jalur tidak resmi. Benarkah? Tapi di luar itu, ternyata banyak pula oknum tak bertanggung jawab yang mulai mencatut nama Baim untuk melakukan aksi penipuan terkait penjualan iPad murah itu. Sebagai bukti, Baim pun mengunggah tangkapan layar para penipu tersebut. iPad lagi bos. Ini iPad semua loh ini. Iya. Gini. iPad nih. iPad bro. Nih. iPad. Siapa yang bilang iPad mahal? Ayo. Enggak. Saya kasih harga murah 1 juta. Beneran nih, ini namanya menyambut 2024. Saya kasih hadiah. Udah lama nih kita nggak berbagi yang mantep banget, bener bos Gil? Lumayan kaget sebenarnya lihat postingan ini. Sebelumnya gue izin dulu ya Bang Baim untuk ngambil videonya. Besok katanya Bang Baim mau live streaming dan jual iPad dengan harga 1 juta. Tapi kok iPad-nya cuma dibalut plastik doang. Jadi kesannya itu kayak iPad second tapi generasi yang jadul atau iPad refurbished distributor yang pastinya nggak resmi. Sebenarnya Apple juga mengeluarkan kok produk yang refurbished, tapi yang memang refurbished dari Apple. Biasanya itu disebutnya dengan CPO. Tetapi dusnya tetap dikasih dan dusnya kayak begini. Kalau kalian sadarin ini dusnya cuma warna putih doang dan tulisan si produknya. Ayo bang, jangan mempertaruhkan reputasi abang yang udah besar. Itu sangat disayangkan banget sih kalau seorang artis besar tapi menjualnya yang refurbished. Apalagi refurbishednya bukan yang CPO. Sedikit saran sih buat Bang Baim, mendingan cek dulu barangnya sebelum dijual. Takutnya nanti malah banyak yang komplain. Oke, aduh baru aja mulai. Ini ada apa lagi saya juga nggak tahu sih ya. Saya cuma mau bilang itu fakturnya ada. Ini resmi semuanya. Jadi saya cuma mau bilang sama kalian semua, itu kita udah siap loh tuh. Udah siap live. Cuman gimana ya? Saya juga bingung sih opini-opini yang giring itu kadang-kadang saya pun kadang-kadang juga bingung ini harus bagaimana sih. Kadang-kadang kalau kita mau berbagi dengan caranya kita kok sulit ya. Malah kayaknya salah lagi. Dan untungnya saya itu kan sebenarnya menjual. Dan di sini faktur untuk pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi. Tapi kalau memang semua itu seperti merugikan kalian atau nggak gimana, ya kita nggak ngelakuin juga nggak apa-apa. Karena kan kita juga maunya bantu tadinya. Ya udahlah. Pokoknya saya nggak live dulu ya. Yang penting saya udah jawab, takutnya malah kemana-mana lagi. Ya gimana ya, kita udah ngalamin semuanya sih. Yang ngalamin semuanya itu bukan semuanya, tapi nggak ada gunanya juga ketika kita ada masalah, tapi kitanya malah apalagi goyah di depan orang-orang yang percaya sama kita ya. Pasti semua itu maha baik kok. Kalau udah maha ya semuanya kan rencananya ya. Jadi buat saya apapun musibahnya itu pasti yang terbaik.
Mengejutkan, Lesti ungkap 3 bulan lalu dirinya alami keguguran dan kini mengganti nama Abang L. Lesti Kejora membagikan kabar duka terkait keguguran yang belum lama ini dialaminya. Ya, tepat 3 bulan lalu, Lesti ternyata sempat hamil anak kedua. Tapi kehamilan itu kandas di tengah jalan. Lantaran pedangdut mungil asal Cianjur tersebut mengalami keguguran calon adik Abang L tersebut. Sementara itu, di momen perayaan ulang tahun kedua Abang L, Lesti dan Bilar juga mengumumkan perubahan nama lengkap Abang L yang awalnya bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar menjadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Lantas, apa alasan dibalik pergantian nama itu? Levian sudah gini. Jadi nama Abang L lengkapnya adalah sekarang Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Rencana kapan ada adiknya? Rencana apa? Punya adik. Kan ini udah abang, kok abang tuh harus ada adik. Iya, kalau ada abang berarti ada adik. Iya. Iya, kita sih udah sepakat. Ya. Pas dia sendiri yang udah minta sih, baru kita mau. Kalau dia misalkan Una, Papa, Abang mau adik, nah baru kita. Oh baru. Oh iya. Tapi jujur Lesti panik. tapi sebetulnya sih udah Iya. pernah. Lesti sebetulnya sekitar 4 bulan lalu udah pernah hamil lagi. Bener Les. Iya, alhamdulillah. 3 bulan kali kan, 3 bulan. 3 bulan lalu Iya. sekitar 3 bulan. Tapi tidak Qadarullah belum Qadarullah dikasih. belum dikasih. Ganti nama tuh sebenarnya bukan udah lama. Instagramnya juga udah adanya teh udah lama. Cuman sebenarnya aku sih papahnya yang harus ada Instagram buat dokumentasi kenang-kenangan proses pertumbuhannya abang katanya gitu. Jadi aku pikir ya udah bikin aja. Tadinya aku nggak mau. Karena sayang juga kan artis tersosmed tapi nggak pakai sosmed. Sebenarnya ngebahas nama ini tuh udah dari awal dibikin, terus pas udah abang lahir karena kakak tuh bilang aduh gimana ya ntar kalau ada adik-adiknya lagi masa nggak pakai Leslar, terus lebih ke situ sebenarnya. Iya, Lebih ke situ takutnya cemburu. Karena tadi kan kita kepikirannya nama Leslar itu adalah nama kombinasi kita. Lalu kita berpikir kalau kita kasih nama Leslar untuk anak pertama, lalu ada anak-anak berikutnya nantinya dia ngerasa aduh kok gua nggak dikasih Leslar, nggak dikasih nama Leslar, cuma abang gua doang gitulah takutnya kita menghindari hal-hal itu gitu. Ada rencana mau nambah personil keluarga? Amin, doain aja. Sempat beberapa bulan lalu ya kalau nggak salah usia kandungan sekitar berapa minggu, 3 atau 4 minggu gitu. Tapi qadarullah Allah belum mengizinkan untuk kita punya anak lagi. Pasca 19 tahun tragedi tsunami Aceh, Cut Mayriska ceritakan dirinya pernah jadi korban dan sempat dikira meninggal dunia. Tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 silam ternyata masih menyisakan trauma mendalam bagi para korban. Salah satunya artis Cut Mayriska. Ya, kala itu istri Roger Danuarta ini tercatat menjadi salah satu korban yang selamat. Istri Roger Danuarta ini pun menceritakan kepanikan serta kondisi mencekam yang dirasakannya kala merasakan gempa dan tsunami 19 tahun silam tersebut. Cut melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana gelombang tsunami menggulung habis kawasan tanah kelahirannya itu. Komunikasi yang terputus antara Cut Mayriska dengan keluarganya di Medan sempat membuat dirinya juga diduga telah tewas dalam peristiwa tsunami yang tercatat menewaskan lebih dari 170.000 jiwa itu. Kelas 6 kali ya, lupa deh. Jadi itu masih SD. Jadi setiap kalau udah liburan itu tuh kita pulang ke Aceh karena kan keluarga pada di Aceh. Jadi pulang ke Aceh, terus tiba-tiba kakekku itu lagi mau ngajakin liburan ke Sabang. Sabang itu kan pulau semua. Sebelum besoknya tsunami tuh malam itu tuh kita tuh main di pantai sampai jam 12 malam apa di pinggir pantai. Aduh. Iya, itu udah mulai nggak ada sinyal. Terus dari luar, waktu itu nggak bilang tsunami, cuma bilang air laut naik. Jadi keluar itu pakai handuk sambil lari, pakai baju
jalan ke lobi Jadi begini-begini gitu. Iya. Sampai keluar itu kita karena kita paling puncak, jadi kita bisa ngelihat gelombangnya itu muternya sampai. Jadi dari yang bawah itu tuh juga ada yang lari ke atas gitu kan. Air laut naik apa gitu, ada yang ya pakai baju ya macam-macam lah, yang namanya orang baru pagi-pagi kan, ada yang di kamar mandi apa yang di mana. Aduh itu kegulung air, siapalah saudaranya siapalah gitu kan, yang orang dari bawah itu naik. Waduh, air laut naik, kita juga ngeliat sih gelombangnya tuh gede banget. Jadi kayak keluarga yang kayak mama sama papa yang masih di Aceh itu udah tahu udah tenggelam dah, dan kita udah nggak ada gitu. Karena kan seminggu nggak ada komunikasi. Gemasnya Adam, anak Tengku Wisnu, cukur gundul saat jalani ibadah umroh. Libur sekolah yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan Shirin Sungkar dan Tengku Wisnu dengan memboyong putra-putrinya umroh. Tengku Wisnu pun membagikan momen saat putranya Tengku Adam Al-Fatih tengah tahlul alias memotong rambutnya sampai botak sebagai rukun umroh. Kehebohan pun sempat diperlihatkan Adam saat proses mencukur rambutnya berlangsung. Moment process to how Abang Adam. Geli bang, rasanya geli. Tenang aja bang, tenang aja bang. Hei, ya. Bentar lagi abang didoain sama Nabi Muhammad SAW 3 kali. Syukur bang. Ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kan ya. Reward sih namanya anak kecil ya, maksudnya jangankan anak kecil lah, kita aja ya, misalnya ada suatu hal yang bisa kita capai, target kita tercapai, biasanya kan kita senang kalau ada reward gitu ya. Nah apalagi anak kecil gitu loh, tapi yang harus diingat hadiah terbesar itu pahala dari Allah, itu tetap disampaikan ke anak agar anak paham bahwa hadiah yang dikasih sama orang tua itu pertama memang dari Allah juga, rezeki dari Allah. Terus kedua, nggak ada apa-apanya dibanding pahalanya yang Allah kasih kepada kita loh gitu. Jadi ada sedikit-sedikit ya kita sampaikan seperti itu juga. Cerita Denny Sumargo dulu alami diskriminasi hingga dipukul tanpa sebab. Denny Sumargo menceritakan masa lalunya yang cukup pahit. Di antaranya sempat mengalami penolakan sosial tanpa dia tahu alasan pastinya. Tidak hanya itu, suami Olivia Alan itu juga mengaku pernah dipukul seseorang tanpa alasan yang jelas. Densu menduga pelaku tega melakukan aksinya tersebut lantaran tak menyukai wajahnya. Karena gue berpikir dengan mindset yang kuat, gue akan bisa survive dengan kondisi gue yang sangat terbatas. Gue mengalami banyak penolakan karena faktor Chinese, karena faktor keluarga gue terpecah, karena faktor perekonomian, karena juga faktor mungkin muka gue yang orang tuh kalau ngelihat gue tuh udah kesel duluan. Gue gak tahu kenapa gue pernah ditonjok gara-gara ngelihat muka gue doang dia gak suka. Gue ditolak di beberapa tempat mungkin karena gue tidak punya sesuatu untuk dibanggakan oleh orang itu. Bahkan gue pernah direndahkan juga beberapa kali dikarenakan banyak hal. Yang gue cari adalah hakikat hidup aja. Dari hidup itu apa kebaikan yang bisa gue kasih buat orang, dan gue syukuri dengan apa yang gue terima dari baik buruk. Itu aja sih. Viral di sosial media, meriahnya perayaan Natal salah satu mal di Jakarta dengan pohon Natal tertinggi di Indonesia. Menyambut Natal, salah satu mal di kawasan Jakarta Barat menghadirkan pohon Natal setinggi 38 meter yang pernah meraih penghargaan MURI sebagai pohon Natal tertinggi di Indonesia. Dibalut hiasan lampu yang cantik, The Iconic Giant Christmas Tree Show itu dapat dinikmati pengunjung mal setiap hari dari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
keren banget. Happy banget ngeliatnya. Halo, aku Glenn Samuel. Aku mau ngucapin Merry Christmas buat semua teman-teman yang merayakan. May God bless you all. Dan sampai ketemu di 2024. Jaya, jaya, jaya. Viral pernikahan di Pati. Seserahannya bukan kaleng-kaleng. Ada mobil, rumah, dan kontrakan. Pernikahan di Pati, Jawa Tengah langsung viral lantaran seserahannya yang begitu mewah, mulai dari motor, mobil, hingga sertifikat rumah. Selain itu ada juga perlengkapan rumah seperti meja rias dan lemari pakaian, serta beberapa tumpuk uang tunai pecahan 100.000 yang nilainya ditaksir mencapai 100 juta rupiah lebih. Nikahannya orang Pati berat banget, Min. Seserahannya itu loh, beraneka macam. Motor, mobil, sekepok duit, dan lebih ekstrimnya lagi nih, rumah, kos-kosan, dan klinik. Semua seserahan yang diberikan harus halal, dan sebaiknya seserahan itu semampunya. Apa saja boleh diberikan dalam seserahan. Nah, sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang paling mudah. Daniel Mananta akui depresi usai divonis idap penyakit mirip Celine Dion. Kumpulan berita di jagat media sosial yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh kabar mengejutkan yang datang dari Daniel Mananta. Ya, host kondang itu ternyata sempat divonis menderita penyakit yang juga pernah menyerang sederet penyanyi dunia seperti Celine Dion, Sam Smith, hingga Whitney Houston. Penyakit yang dimaksud adalah tumor pada pita suara. Meski termasuk tumor jinak, tapi gara-gara itu suami dari bule Jerman Viola Maria ini sempat kehilangan suaranya selama berbulan-bulan. Lantas bagaimana perjuangan Daniel melawan penyakit yang nyaris menamatkan karirnya di dunia hiburan tanah air? Setelah seminggu, 2 minggu, gue nggak sakit, gue nggak kenapa-napa, suara gue tetap hilang. Di situ gue akhirnya ke dokter bilang gue ada tumor jinak di pita suara gue. Itu dibilangnya nodule atau singer's note. Nah, gue ngeliat kayak, what? Singer's note? Emang ini penyakit siapa aja yang kena? Oh iya, kebanyakan sih penyanyi. Celine Dion, Whitney Houston, Sam Smith. Tapi di situ akhirnya dokter bilang ini harus dioperasi. Setelah itu, yang dia bilang harusnya udah balik, suaranya nggak balik. Dan ketika gue nge-MC, itu suaranya benar-benar kayak, itu sakit banget. Dan akhirnya ketika gue balik tuh dari MC, itu gue lupa MC-nya kayak di daerah Jawa Tengah situ. Gue balik ke Jakarta dan di situ gue depresi banget. Lu bayangin, ternyata setelah gue mengumpulkan banyak banget uang, gue mendapatkan koneksi orang-orang hebat di luar sana, gue mempunyai ketenaran, dan ternyata gak ada satupun dari itu semua bisa menyelamatkan gue dengan suara gue yang hilang ini gitu. Dan di situ gue putus harapan.